membuktikan kepada muridnya bahwa dia itu Yesus. Paham nggak Bapak? Iya gitu. Paham nggak Bapak? Bapak paham nggak? Aduh. Oke, lanjut yang lain. Aku bikin kopi lagi nih, aku bikin kopi. Ini Bang Togar ini. Sekarang aku mau bertanya. Jawabannya Kenapa asumsi Tuhan nih. bisa Aduh, lanjut. Aku bikin kopi dulu. Tuhan kok lapar? Saya mau bertanya nih ya. Ada nggak ditulis di dalam Jawab dulu Al-Quran pertanyaan Adam Bang Togar. diciptakan oleh Allah? Bisa dijawab pertanyaan itu Bang Togar. Kenapa dia makan? Tuhan kok lapar gitu loh. Kok Bapak masih ngebahas itu? Saya sudah terangin, Bapak masih gagal fokus. Jadi Bapak Kok gagal Apaan fokus? Bapak ini? Abang yang nggak berani Pak. menerima kenyataan. Dia itu Gini, makan Pak. membuktikan apa? Silakan Bang Yesus. Silakan. Gini Pak, jadi untuk membuktikan Bapak bilang bahwasanya dia itu Yesus, kan? Bapak bilang. Coba dong Bang Togar, saya minta datanya untuk Ya? membuktikan bahwasanya dia itu Yesus yang Abang bilang tadi. Jadi Ya. kita Jadi Pak, kami memakan ikan goreng gitu kan, bunyinya kan, bahwasanya saya adalah Yesus gitu loh. Coba datanya mana? Makanya Jadi jangan Bapak asumsi di sini. di ayat mana waktu Yesus makan ikan panggang? Karena yang tadi Bapak narasiin panjang banget ayatnya. Nah, setiap ayat Pak ada judulnya Pak. Bapak baca dulu judulnya apa itu di atas. Begitu Pak. Lihat judulnya dulu di atas apa? Kan Bapak ngasih narasi dari 34 sampai panjang banget Bapak bikin cerita. Gini Bang, jadi Makanya kalau saya nanya satu aja. Ada nggak yang lihat, di dalam gini di Bang, dalam sebentar, jangan nanya Ya, dulu siap, ini saya belum puas dengan jawabannya. Iya siap. Karena kan kalau kita kaji dari Bible gitu ya kan, dari 1 Korintus 6 nomor 14 ya. Oke, saya buka Iya. biar Bapak sendiri baca ya. Iya. Allah membangkitkan Tuhan, ya kan? Iya. Nah, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan, gimana nih? Jadi Bapak baca dulu atas perikotnya, di atas judulnya apa. Nah, Itu yang tadi. setiap cerita Pak, setiap cerita narasi itu ada judulnya. Sebelum Bapak baca yang ayat itu, ayat di atasnya keterangannya apa dulu, baru menuju ke bawah dulu, baru menuju ke bawah dulu, Ntar saya sapa dulu ini yang baru datang. Selamat pagi Bang Udin. Halo, selamat pagi Bang Udin. Bang Udin botol. Halo, Bang Udin. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Amasira. Pagi. Iya Bang. Muslim Kristen Bang. Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Oke, siap. Nah di sini ada 2 narasumber. Silakan host. Sapa dulu host. Hostnya kan lagi tidur, bukan? Bang, ada. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bang Hidir, coba ditanggapi deh. Aku nanti yang ini aja lah,
yang rada ada data-datanya, soalnya kalau nggak berdata aku males Bang Hidir. Nah, benar itu Pak. Ini aku mau nanya nih sama Bapak nih ya. Ya, ini Hidir coba di ayat, Bang Hidir yang berilmu coba. Aku nggak berilmu nih soalnya tuh. Aku masih iya, ini, belajar. iya, makanya aku mau nanya nih sama Bapak. Di ay- di ayat Aisyah surah 3 itu apa ya maksudnya ya? Surat apa Pak? Surat apa Pak? Aisyah surah Aisyah ayat 3. Surah. Tidak ada Ya, itu Pak. Aisyah surah ayat 3. Tidak ada itu Pak. Aisyah Surah itu Pak. Hah? Tidak ada Aisyah Surah itu. Ya kalau tidak ada gini aja, Afatir aja lah, Afatir 25. Kalau Asyura itu ada. Kalau Iya. Aisyah Surah itu tidak ada Pak. Iya, Asyura 3. Mana Bapak ini? Kan ayat aja nggak. Bapak aja belum bisa menjawab itu kenapa Tuhan bisa makan ikan goreng. Kan sudah Bapak bisa menjelaskan nggak itu kenapa? Kan sudah saya bilang dari pertama, waktu kehadiran dia dari surga bertemu dengan Iya, murid-muridnya. Bapak aja bingung kenapa Yesus berubah jadi manusia. Kenapa yang nggak lain aja gitu loh? Nah sekarang ini Bapak bicara soal Yesus atau soal manusia? Yang tadi dulu gitu. Kenapa makan ikan goreng? Kan sudah saya bilang waktu dia datang Iya, berarti Tuhan lapar gitu ya? untuk meyakinkan. Enggak, Tuhan lapar berarti ya? Ya kan Tuhan kan bisa berbuat apa aja Pak. Oh, berarti dia merendahkan eksistensinya dong, berarti sebagai Tuhan. Nah sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak meyakinkan Enggak, jawab Paulus. dulu. Bilang katanya Kenapa bisa itu lapar? Tuhan bisa jadi apa aja. Bahkan di Alkitabnya sendiri, di kitabnya sendiri tertulis bahwasanya rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Gimana tuh? Itu kan bertolak belakang, Bang. Gimana tuh? Iya, kamu lihat dulu konteksnya itu untuk apa. Gimana Abang ini nggak bisa menjawab pertanyaan itu saja? Bahkan konsep Tuhan Abang aja nggak benar. Sekarang saya ingin tanya sama kamu nih ya. Kamu kan hanya begitu. Jangan perlu tanya, jawab dulu itu gimana. Tuhan kok bisa makan gitu loh. Saya udah bilang Tuhan itu bisa jadi apa saja, Pak. Nih, Sekarang saya nanya nih sama kamu ya. Nih, tunggu dulu. Boleh nggak saya nanya sama kamu? Sekarang saya tanya, kalau Bapak jadi kepala dinas, ya toh, Bapak jadi kepala dinas, terus Bapak nyapu kira-kira pantas tidak? Sementara Bapak punya anak buah banyak. Kira-kira Gimana, Pak? pantas Gimana? tidak? Misalkan Bapak jadi kepala dinas, gubernur lah, jadi gubernur. Anak Iya. buahnya Bapak kan banyak. Iya. Terus kira-kira Bapak nyapu di jalan, kira-kira pantas tidak? Aku kurang paham. Apakah enggak marwah gubernur turun itu Pak? Iya. Gitu loh. nih ya konteksnya ya, Bapak Togar, sebentar nih. Aku mau bacain ayatnya ya. Aku tidak akan begini. Siapa Yesus menurut Yesus Yesusnya itu sendiri ya. Ini konteksnya nih loh. Bapak Togar bisa dengar suara saya, Pak? Iya, Pak. Nah, siapakah Yesus menurut Yesus sendiri? Nah, di sini konteksnya ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar dan apa yang aku dengar. Dan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti dengan kehendak diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Itu menurut Yesus. Itu kan jelas kan, Pak. Dia itu waktu dia di bumi itu, dia itu utusan manusia, Pak. Sebagai manusia diutus untuk menjalani firman Bukan sebagai Tuhan. kebenaran. Aduh. Iya memang kebenaran. Diutus sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Jadi apa Kamu tahu nggak Paulus itu siapa? Dia itu masih utusan, Pak. Masih utusan. Sekarang gini aja, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang Bapak percayai Allah atau Tuhan? Kamu tahu nggak Paulus itu siapa? Jawab dulu itu. Jangan lari kemana. Kalau kamu imani kan selalu ajaran kamu kan Allah. Paulus itu anak zina.
Jangan itu dulu, Bapak jangan lari ibunya ke sana. nggak jelas Yang, siapa gitu loh. yang mudah aja nih saya mau bertanya sama kamu untuk meyakinkan bahwa Yesus itu kayak begitu. Nah, sekarang saya tanya, Allah, Tuhan, siapa yang kamu yakini? Kok siapa yang kamu yakini? Ya Allah Subhanahu wa taala yang kami yakini. Bapak itu Allah ya. Tapi kenapa enggak, Bapak meyakini Bapak yang tunggu berada di dulu. surga atau Yesus Kristus sebagai manusia? Tunggu dulu, Gimana Pak. itu? Ya itu gampang lah. Itu persepsinya Bukan sama yang gampang. Bapak membuat sendiri. Kasihan Tuhan Yesus itu dijadikan manusia gitu loh, Pak. Nah, Bapak sadar lah, Pak. Gini, aku jelasin dulu sama kamu nih, ya kan? Berarti kamu menyembah Allah ya? Iya, tentu kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di ayatmu ada Kenapa? ada Allah, ada Tuhan. Jadi mana persepsinya Ada yang Allah, benar? ada Tuhan gimana? Bapak ngomong yang jelas gitu loh. Sedangkan konsep Tuhan Bapak aja Bapak nggak tahu gitu. Makanya ini Bapak baca, Belajar ya, dulu siapa Paulus itu. Bapak baca di Siapa? Bapak Tuhan baca Yesus di itu Nabi. Al-Bayina, Tuhan. Al-Bayina aja tuh. Bapak bingung kan kenapa Tuhan bisa jadi manusia gitu. Al-Bayina Kenapa itu nggak jadi Pak, ada pangeran ditulis gitu? namanya Allah, bukan Allah. Dengar Pak. Dengar dulu Pak, biar kita nggak lah jauh loncat kemana-mana ya kan. Nah, kamu kan konsep juga ketuhanan tadi gitu kan yang tadi saya kamu bacakan kan siapa Yesus menurut diri Yesus sendiri ya kan bahwasanya dia itu adalah utusan. Bapak mengutus aku, dengar nih di Yohanes 5 nomor 37, dialah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang kamu, tentang aku, ya kan? Nih, bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak tidak pernah kamu lihat. Tuh. Itu. Yang 38-nya, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Itu gimana itu? Itu Bapak tahu. Baru paham kan? Yang jelas ini si Togar ini. Jelasin Togar ini. Coba cari ayat yang jelas di Bible. Cari ayat yang jelas di Bible. Sekarang Aku apa yang Bapak Tuhan, bingungkan? ya Mbak Yang Togar, tolong diutus. cari di Bible ayat Berarti Bapak dia itu sudah yang jelas, firman, yang sudah gak Allah, ambigu. sudah wajahnya Aku tuh, Pak. Tuhan, sembahlah aku. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada berarti ayat Bible itu Diutus itu bukan palsu Tuhan. semuanya gitu. Nah, gitu deh. Cari deh coba. Di Aku mana Tuhan, tertulis bahwasanya Kalau nggak ada ya sudah, bahwasanya kelar. Yesus adalah Sang Pencipta langit dan bumi yang wajib disembah. Nah, Pak, pada mulanya, makanya nih saya terangin dulu nih sama Bapak nih ya. Waktu penciptaan, ya. Dia mulai pada mulanya firman itu jadi nah, firman. oke, nggak apa-apa. Oke, biar saya jawab nih. Pada mulanya Tunggu, jangan firman. dipotong dulu, aku ngomong. Ya, aku bacain Pak maksudnya nih. Pada mulanya Jangan firman. dipotong dulu, aku ngomong, aku belum jelas, belum. Nanti kamu akan mengerti bahwa siapa Yesus itu di dalam penciptaan. Ya, coba silakan. Biarin Bang, coba Bang. Bidir. Ya. Jadi waktu penciptaan itu pertama diciptakannya terang. Nah, jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu membawa terang dunia. Baca dulu, baca ayatnya. Itu artinya, simpelnya. Jangan artinya. Makanya Kalau artinya itu namanya. Makanya dibilang di Wahyu itu akulah Alfa dan Omega. Tiada aku malah ke situ. ke Bapakku tidak melalui aku. Nah, sekarang malah ke situ jauh banget. Namanya kalau saya bacain namanya comot-comot ayat kalau begitu. Kalau Bapak enggak, gimana sih? Aduh, agak lain. Makanya Bacain dari Kejadian 1 ayat 1, coba jangan lari ke situ. Makanya aku cerita begitu. Aku bertanya, Bang. Itulah posisinya bahwa surga itu tidak ada pernah mati. Dia bilang mati. Bang Togar udah mati baik siapa? hati. Aduh, Boleh aku bertanya, makanya kejauhan. itulah yang disebut surga itu. Makanya saya kasih tahu sama kamu, surga itu terang. Iya memang terang. Terus Udah kan? sama hubungannya sama Yesus. Sekarang saya Yesus tanya kan dulu nih utusan begini sama Allah. kamu nih.
Saya tanya sama kamu ya, yang muda aja. Itu Apa- aja apa- dulu. Yang Oh, Dari iya. Kejadian 1 ayat 1 coba pada mulanya firman. Saya nggak ngerti loh. Saya orang awam nih Pak. Pak Iya. Togar, anggap saya orang Iya. awam ya. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman Iya. itu Allah sendiri, ya kan? Iya. Nah, saya nih anggap nih saya jadi pesulap nih Bang. Iya. Ya kan saya nggak ngerti apa-apa, kita kesampingkan dulu masalah iman. Kita Iya. masalah akal sehat dulu. Kita masalah logika dulu sekarang kita Iya. bicara, oke? Iman Iya. kita kesampingkan. Firman itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Iya. Abragadabra jadi kodok. Jadilah kodok. Abragadabra jadi kambing. Apakah firman itu kambing? Itu aja dulu deh. Ya sekarang gini, secara Jangan logika. sekarang begini itu asumsi. Gimana? Iya, ini tunggu dulu. Saya kasih tahu Coba Bang. jelaskan itu, Bang. Kamu ini manusia kan? Aku izin nanya, Kamu boleh diciptakan nggak? manusia kan? Punya akal nggak kamu? Kok Semua Tunggu makhluk dulu. hidup itu yang diciptakan itu. Tunggu dulu. Ini masalah firman dengan Allah. Sekarang ini kamu secara Karena akal punya sehat aja nih. akal itu Kita makanya bicara kami nih. Islam itu Pak. Kamu ini manusia, punya akal nggak? Karena kita punya akal Tunggu itu dulu, makanya saya tanya kami sama kamu. Kamu Islam punya gitu akal nggak? Pak. Punya akal nggak? Bang, Untuk ini berpikir. aku masih bingung berarti ini, firman Bang. sama kayak Di Sunopong sini- berarti ya? Di Karena sini kamu jadi punya kalau akal sakti nggak ya. untuk berpikir, manusia untuk jadi menciptakan Tuhan atau sesuatu. Tuhan yang jadi manusia. Iya berarti. Gimana? Aku masih bingung. Bisa berubah jadi Nah, Sunopong kamu berarti ya? ini nggak pikirannya nggak jernih ya. Begini, Jadi Bang, sakti gitu. Bang Togar. Yang nggak jernih Kamu biar kan orang dituanin kok. Aduh, Kamu enggak. kan mau logikakan Bang firman Togar. ada Allah. Bang Ya, Togar yang baik hati, kan saya orang tidak mengerti, makanya saya Iya, bilang tadi makanya benar. aku Begini kan loh. kasih logika yang mudah aja nih. Kamu ini Begini. manusia. Tunggu dulu. Kamu ini kan manusia. Punya akal kan? Iya, makanya saya bertanya di Tunggu dulu, jangan dipotong lagi. Iya, Akal kamu bisa nggak untuk menciptakan sesuatu? nggak bisa. Jadi orang bawa punya motor, punya mobil, punya listrik. Orang robot yang ciptakan kalau di pabrik. Itu abadi Itu nggak? dibikin Pak, bukan diciptakan Pak. Iya. Dibikin dengan diciptakan Termasuk beda firman Bapak. itu. Termasuk firman. Aduh, Abadi Pak Togar nggak ini Abadi asumsinya. nggak dari generasi generasi? Diciptakan dengan dibikin tuh beda Bapak. Saya kan masih Aduh. Asumsinya tinggi Begitu sekali. juga Di sini Allah. manusia menjadi Tuhan atau sebaliknya Tuhan yang menjadi manusia? Aku kan masih bingung, Pak. Kan kamu tadi Tuhan jadi narasinya manusia. narasinya pertanyaannya katanya firman Allah. Enggak, Allah bukan sudah itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan di sini manusia menjadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Tuhan Ini menjadi sekarang manusia. narasinya tentang ke siapa dulu kamu tujukan ini pertanyaannya. Tentang diri kamu apa diri Dengan saya? Bapak Togar, kan Bapak Togar kan saya ini, Oke. kalau saya ini manusia yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang nyata. artinya manusia menjadi Tuhan, gitu. Tuhan Nyata. jadi manusia. Begini, Biar Pak Togar dengar, aku bedain ini suaranya. Ini Haji Yesus Yasua Hamastia yang ngomong ya. Aku bingung Bang Haji, aku kan bingung. Di sini yang betul yang mana? Manusia menjadi Tuhan. Sekarang kamu nanyanya kemana dari firman? Tuhan jadi manusia. Gimana sih kamu? Loh, Tuhan jadi kan Bapak manusia. tadi bilang manusia menjadi Tuhan. Dibilang Jadi Tuhan menjadi manusia, manusianya menjadi Tuhan dia nggak mau. Aduh, gua bingung. iya, makanya kan saya Itu kan saya ini. Sekarang gini aja ya, yang gampang aja. Ya. Firman itu adalah Yesus, ya. Iya, Oke? iya. Oke nggak? Firman itu adalah Yesus. Oke. Oke. Kalau dia bilang Yesus, dia bilang oke Bang Udin. Nah, itu dia. Nah, sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Lanjut, Pak. Lanjut Abdul Halim.
Aku Iya. nyimak aja bang, biar tambah bingung. Iya, nah sekarang kan begini, kalau Abang Togar bilang kalau firman itu adalah Yesus, oke. Sekarang kita kesampingkan dulu nih masalah iman ya. Bapak Togar bisa dengar suara saya dengan baik, sayang? Tadi Bapak narasinya pertanyaan. Iya, dengar Bapak dulu makanya. tadi nanya sama Bapak saya Togar bisa narasinya dengar suara tentang saya dengan firman sama baik. Allah. Nah, Sekarang kamu jadi pindah-pindah lagi. enggak pindah. Satu dulu Saya difokusin, ngikutin baru, narasi Pak baru Togar. jangan nah gitu Pak. Tadi saya udah Firman keterangin, itu Bapak masih adalah belum jelas gimana sih? Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya firman itu adalah Yesus. Nah, sekarang kita kesampingkan. Kita pakai logika dan tidak pakai asumsi ya. Jadi firman itu adalah Yesus. Nah, yang dibilang firman itu kan Bapak bilang itu, menurut kepercayaan Bapak, firman itu adalah ucapan, betul? Idenya Allah. Ya, perkataan. Firman itu adalah perkataan, ya kan? Idenya Allah dan Ucapan, betul nggak? Allah firman itu. Iya, iya. Idenya Allah. Oke, idenya Dan ciptaannya. Allah. Dan ciptaannya. Ya, oke. Dan ciptaannya kita kunci jawabannya. Ya, idenya Allah dan ciptaannya. Oke. Nah, sekarang kita kesampingkan masalah iman ya. Nah, firman itu idenya Allah jadi kodok. Nah, jadi tuh kodok. Jadi kambing. Nah, pertanyaannya, apa kambing itu adalah kehendaknya gitu loh. Maksud saya, apakah firman itu adalah kodok? Apakah firman itu adalah kambing? Nah, kalau versi imannya, apakah firman itu kodok? Nah, ucapan itu kodok. Nah, gimana tuh Pak? Apakah? Ayo, silakan coba. Sekarang kamu mau narasikan dulu di zaman Taurat atau Jabur atau Injil. Kita nggak itu yang bicara harus- itu. Kita nggak bicara itu. Itu juga jadi pembahasan kalau Bapak nanyanya langsung. Lah, kok malah kemana-mana itu namanya. Jangan ini kemana-mana dulu. Kita kan bahasa. Kita kan bahas firman. Kok bawa Torah? Sekarang Bapak nanyanya, ini Injil, ini firman itu banyak. Tambah pusing saya dengar Bang Togar. Kalau gitu aku izin turun dulu dah. Bang Murid, Bang Lato-Lato, Bang semua aku permisi Jawabannya dulu. bikin pusing. Turun. Bingung aku Sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Abang Udin. Assalamualaikum. Bang Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada sepatah kata, dua patah kata yang akan disampaikan kepada Bang Togar dan Abang Ama Syaira. Ya, kita di sini diskusi santai terkait ketuhanan. Mungkin ada Abang Abdul yang ingin sampaikan dan narasikan. Ya, sesuai data. Mana sih kalau Ya. kamu ngomong itu di dalam Taurat atau Jabur atau Injil yang kamu bicara tentang firman. Aduh. Jadi Aduh, kamu kan ngobrol soal Bapak penciptaan. Togar Berarti Taurat. sendiri yang bawa narasi ini. Kita Aduh, bicara Taurat. aku cuma ngikutin Kak. Iya, gitu. Nggak kemana-mana. Kan saya bilang tadi sama Pak Togar bahwasanya saya sedang mengesampingkan masalah iman gitu. Kalam itu adalah ucapan, mohon maaf. Maksud saya firman itu adalah ucapan atau yang Bapak bilang ide Sang Pencipta. Sabda Bang Yesus sudah ganti Bang. Udah ganti Bang Yesus, sabda Bang sekarang, bukan firman lah Bang. Yang 2023 iya, sudah silakan, diganti Bang. sabda. Kalau Bang Yesus selesai ngomong di mute mic-nya Bang, karena gemanya gede banget gemanya itu Bang. Jadi Oh suara gitu ya, yang iya mantul. silakan. Jadi sekarang itu Bang Yesus sudah diganti bukan firman lagi tapi sabda. Itu Injil atau Bible terjemahan 2023. Sabda itu telah bersama-sama Allah dan sabda itu adalah Allah. Lanjutkan yang lain-lain yang sudah saya terima di bawah ini, silakan buka mikrofon yang belum berbicara. Bang Maisura, ada juga Bang Udin Boto,
ngobrol dan juga ada yang dua lagi di bawah. Silakan ya berbicara. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Kalau yang Muslim, Ini saya mau bicara nih. ya Gampang silakan. saja kok. Oke Ya. silakan Bang. Oke silakan. Nah, Nanti Bang Maisura ada juga nggak kasih di- kesempatan ada karena nggak itu teman ditulis Anda dari tidak? Kristen itu. Iya, Silakan. ada Silakan. nggak saya mau bicara. Ada nggak yang ditulis bahwa Allah menciptakan Adam? Ada nggak di dalam kitab ditulis Allah menciptakan Adam? Ada dong Bapak. Ada dong. Ada Sangat dong. ada, saudaraku. Ya, Iya, jelaskan Bang Abdul Halim. Al-Baqarah 30-an itu. Silakan jelaskan. Iya, coba baca. Ya, Bapak juga nggak akan ngerti kalau dibaca, Pak. Kan ada- Intinya kan ada terjemahan, dijelaskan Pak. Kan ada dijelaskan terjemahan. di situ bahwa Allah menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di permukaan bumi. Itu aja singkatnya. Tapi Bapak tidak bisa menjawab Selamat pertanyaan saya pagi. dari tadi. Saya menanyakan ada Pagi, nggak Bang, pagi, Bang. tertulis Saya udah Allah naik-naik, menciptakan ya. Adam. Itu yang saya tanya. Gimana Bang? Bentar gantian. Gimana Bang? Maksudnya Ada nggak gini, Adam ditulis di dalam kitabmu Allah menciptakan Adam? Ada udah dibilang tadi ada. Gimana sih? Mana? Coba bacain. Apa tulisannya? Saya nggak bisa menampilkan data. Yang jelas itu ada di dalam Al-Baqarah Ya dikatakan. udah, kalau kamu nggak bisa tampilkan berarti itu nggak Oh, jelas. baik. Bang. Intinya gitu aja udah, nggak usah Oh digini. gitu. Oh ya udah kalau Iya, gitu Bang Bang Togar Togar. itu sama juga. Bang Togar juga nggak bisa Bang jawab Togar. pertanyaan saya Tahu, tadi ada itu bahwa siapa? Bang Togar nggak tahu Ini. siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Sama kan? Silakan Bang Abdul Kalau- Halim. Gantian yang kalau ngomongnya saya Pak, gantian lebih ya. banyak saya Pak kalau persepsi persamaan Bicarakan ayatnya dari nanti Bapak. kamu nggak mau baca. Oke, artinya begini. Saya ciptakan ya Nabi. Saya ciptakan Isa begitu. Seperti saya menciptakan Nabi Adam kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu. Pak, yang saya Itu nanya, jelas. Allah menciptakan Pagi. Adam, Pak Togar, Pak. sebentar. Dengan Boleh tanya? firman. Bicara, Pak. Pak Togar. Dengan Pagi, Pak ucapan Togar. kun fayakun maka terjadilah seperti itu Gantian di Bapak ya. Al-Quran. Jangan Begitu. jangan berebut gantian ya, Betul. tertib ya. Saya Lanjut. boleh bertanya nggak nih? Monggo, Silakan. Adam diciptakan dari apa? Dari tanah, Dengan apa? dengan tanah. Dengan tanah. Berarti Adam diciptakan dengan tanah atau dari tanah? Dari tanah. Dari tanah. Dengan apa? Dia dengan kalamnya, dengan firman ya. Oh, dengan firman. Oh, Iya. tahu juga firman ya. Artinya tanah dan firman itu sama nggak? Beda. Beda. Firman itu kan Itu kehendak. Iya, iya. kata-kata begitu. Iya, sebentar. Berarti Nggak apa-apa. Adam itu tanah atau firman? Adam itu tanah. Oh, tanah, bukan firman ya? Penciptaannya dari kalam atau dari perkataan Tuhan. Maka dia berkata kun, jadi, maka Iya. jadilah. Yang jadi Adam itu perkataannya atau tanahnya? Hasil daripada perkataan. Oh, hasil perkataan. Berarti bukan perkataannya yang jadi Adam ya? Begini, Bapak memerintahkan anak ambil itu barang yang dibawa jatuh misalnya. Iya. Saya tanya Bapak, Nah, ya kan? yang ngambil barang siapa? Perkataan kita atau anak Enggak, itu? sekarang saya tanya Bapak dulu, gini. Bapak memerintahkan anak ambil tuh Iya. barang yang jatuh. Iya. Barang itu diambil oleh anak Bapak. Sekarang yang anak Bapak itu barangnya atau anak Bapak? Pertanyaan saya gitu aja, singkat. Bapak nanya-nanya lagi orang ditanya. Bapak. Diam dulu Bang Togar. Bang Togar nih nggak tertib ya. Bapak. Tertib dulu dong Bang. Tenang. Bapak. Satu-satu Bang. Monggo. Ya bikin bingung pertanyaanmu. Bukan Bang Togar aja nggak bisa jawab pertanyaan saya dari tadi. Sama satu Bentar, saya Pak bertanya Togar, nggak biar banyak-banyak selesai Bang. dulu. Nah, gini ya. Satu-satu Bang. Analogi anak mengambil barang dengan Tuhan menciptakan Adam kan berbeda. Loh, Yang kan begini diperintahkan Bang. Tuhan siapa menciptakan Sekarang Adam? saya tanya Abang begini. Nah, oke. Ini kan anak kita analogikan. Siapa? Kan tadi analogi saja tadi itu. Kalau Ya, Abang nggak oke, terima oke. dengan analogi itu Enggak. baik. Sekarang beginilah. Anak dianalogikan siapa? Sekarang itu saya yang bikin menganalogikan bingung. saja tadi. Sekarang saya akan bertanya begini saja. Saya akan menganalogikan dengan yang lebih mudah ya. Dalil. Boleh Bang berdebat, aku yang jawab sebentar aja Nah, singkat boleh, dikit. silakan. Oke, silakan Bang Abdul Halim, silakan. Begini, Bang Anasera ini kah yang tadi? Anak Bang Anasera pernah lihat sulap tidak? Gitu.
Maksudnya apa sulap? Lah, ada kan Pak, sulap kita itu. bicara dalil, Pak. Dalil aja langsung, Pak. Ini analogi santai aja karena tadi berbicara seperti ini. Sin salabin jadi batu seumpamanya ya, maka jadilah Ya. batu. Ini analogi aja gitu. Ya. Ini analogi akal, saya nggak mau singkat. Nah, biar bisa masuk akal aja gitu. Enggak, kita langsung ke Adam aja, Pak. Ya iya, Adam Dalil, Pak. seperti itu. Dalil. Nggak usah begitu. Enggak, memang ada dalilnya Pak Togar, ada. Aku Itu. ciptakan Adam dengan kedua Dengan tanganku, kun, katanya ada itu dalilnya. maka jadilah fayakun, jadilah seperti itu. Itu coba lo analoginya seperti sulap. Jadilah kerupuk, jadi kerupuk gitu logikanya aja gitu. Gini aja analoginya yang lebih mudah Bang Abdul Halim, begini aja yang lebih mudah. Sekarang gini aja pertanyaan saya gini. Abang Anas ini memerintahkan seseorang membeli sesuatu. Oke? Oke. Pertanyaan saya, belilah sesuatu. Apakah perkataan abang itu yang pergi atau orang yang disuruh tadi yang pergi? Orang Yang yang disuruh dari sesuatunya itu siapa? bukan perkataannya yang menjadi orang. Perkataan abang itu adalah sabda atau firman Iya. atau perintah. Orang itu tadi melaksanakan perintah Iya. abang. Seperti itu makanya ketika Allah berkata, aku akan menciptakan Adam, ya kan, untuk Iya. menjadi khalifah di permukaan bumi. Bukan perkataannya itu yang menjadi Adam, tetapi kehendaknya dia tadi kan terjawab, kan? menjadilah si Adam. Terjadi kan? Begitu. Terjawab kan? Jadi jangan Betul. abang bilang Adam itu adalah firman, jangan. Oh, saya tidak pernah mengatakan Adam Tadi itu kan firman. mengatakan gitu. Hasil daripada firman. Ya, kalau itu Coba saya pahami setuju. dulu. Nah, saya setuju, Hasil, Bro. Saya hasil setuju. Bang, hasil. Saya setuju. Oke, lanjut. Ya, jadi bukan Adam itu bukan firman ya. Tapi dia tanah. Oke ya, terima kasih. Iyalah, itu betul. Firman itu kan perintah. Perintah itu mengakibatkan terjadinya Adam. Gitu loh. Iya. Artinya hasil daripada perintah. benar, benar, Itu. benar. Oke, Oke, lanjut. siap. Lanjut, Bang silakan, Ali Pak Togar. mau teruskan dengan Bang Togar. Aku mau makan nasi kuning dulu nih. Lanjut. Iya, makanya aku tanya, mana ditulis Allah menciptakan Adam? Tadi sudah dijelaskan itu saya ciptakan. Atau saya carikan ya, saya carikan Penciptaan sebentar Nabi Pak Togar. Isa gitu Saya sudah carikan. jelas tadi. Togar, Bukakan gimana? Al-Baqarah aja Bang. Al-Baqarah 30 itu ada itu. Tidak ada ditulis. Dia ini dikasih dalil pun nggak paham karena ditanya dalil dia sendiri dia nggak ngerti di mana ada dalilnya Yesus itu duduk di sebelah kanan, siapa yang lihat, nggak ngerti juga dia. Ya udah lanjut. Kan Yesus itu anak Allah, Pak. Otomatis duduk di sebelah kanan Allah Bapa lah. Namanya anak gimana sih, Bapak? Nggak ngerti juga sampai situ. Di mana ada anak di Al-Quran sudah dijelaskan Allahu Ahad itu Allah Bang Yesus Ahad. buka mikrofonnya Bang Yesus yang jawab tuh aku Gini, lebih gini, makan Bang Pak Salim. Togar. Lanjut silakan Bang Anas silakan. Bentar ya, ini kalau nanti Bapak baca di Al-Quran surat ke-38 Sad ya, ayatnya yang ke-75. Tapi saya membantu ini Pak Togar ya, saya Kristen saya. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ada ya. Dapat Togar ya? Pak Togar. Iya, itu iblis Pak yang diciptain. Bukan, hai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Artinya begini. Ada nggak ditulis Adam diciptakan, Pak? Itu yang saya minta, Pak. Pak Togar, Itu yang saya minta. bentar. Biar saya Kristen. Pak Allah Togar. menciptakan Adam. Itu Aduh. yang saya pengen tanya, bukan itu. Orang juga udah tahu Allah menciptakan semuanya. Maksudnya segala seperti sesuatunya. dalam Bible bahwa Tuhan mengambil tanah gitu. Iya, itu Nggak yang aku ada. minta. Yang ada ini. Hai iblis, jadi di sini penjelasannya bahwa Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Makanya aku minta, ya kan, Allah menciptakan Adam dan Hawa itu yang saya minta. Dalilnya ada nggak? Itu Allah tanya menciptakan teman muslim lah. Adam. Saya nggak tahu, cuman saya tahu bahwa menurut Al-Quran Allah diciptakan Adam diciptakan Allah dengan kedua tangannya, itu yang saya tahu.
Teman-teman Dalilnya muslim lah mana, silakan, Pak? saya hanya membantu aja tadi dikit. Kalaupun dia Dalilnya keliru, mana? mohon maaf. Allah menciptakan Adam. Kalau enggak saya turun deh ya. Kalau enggak ada. Aku lagi nganter ini bang, anak sekolah bang. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Iya. Sehat selalu ya Pak. Yo sama-sama. Maaf ya saya turun ada kegiatan ini Pak. Kegiatan pagi hari. Terima kasih. Sama-sama ya, sehat selalu ya. Ya, kenyang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Togar kalau saya assalamualaikum cuma ada Pak Togar ini. Eta mana ditilepkeun? Haji Yesus. Ini asik juga namanya nih, Haji Yesus Yesua Hamasiah. Wah, mantap. Ini mantap ini. Emang Yesus pernah jadi naik haji ya? Pernah tuh, Pak. Pernah ya? Kapan? Kami Yesus pernah naik haji. Naik haji pernah ya? Iya. Ada Kalau tuh orang-orang yang pintar mah ketemu tuh dalilnya di mana? di Bible. Di Bible di mana? Iya, orang yang pintar. Saya ingin tahu juga ini di mana. Kapan dia melaksanakan haji ke Mekah? Tawaf. Tawaf ya. Tawaf berarti 7 kali ya. Ayo, Mah. Harusnya Tolong Bang yang Haji tidak menggunakan mikrofon di mute dulu ya, agar background belakang yang ini nanti masuk ke TikTok, takut ada yang rahasia kan nggak enak lah ya dalam rumah tangga kita ya. Jadi tutup yang tidak menggunakan mikrofon ya, yang menggunakan mikrofon silakan buka. Oke, lanjut. Bagus juga itu kan. Ini kan jadi pengetahuan ya. Kapan Yesus naik haji? Tapi Yesus yang maksudnya yang dalam Bible ya? Atau mungkin Yesus yang lain? Ini yang pakai motor siapa ini? Aduh, tolong di-mute dulu mikrofonnya, Bang. Jangan sampai nanti kedengaran background suara dari belakangnya, dari rumahnya kan gak enak, Bang, kalau ada yang pribadi. Saya lagi makan nih, ntar ya. Saya lanjutkan dulu nanti. Yang lain dulu silakan. Mungkin option itu. Ini siapa ini yang pakai motor ini? Nggak di-mute ini, aduh. Ya itu bro, host. Oke, yang lainnya mana ini? Bang Yesus monitor, Bang Lato-Lato. Oke, silakan Bang. Apa yang mau dibicarakan lagi Bang? Silakan Bang. Malah nanti kalau hostnya mute mic malah diam semua kan malah kacau itu. Kok labnya diam-diaman? Pertanyaan saya itu, kata ada yang menjelaskan bahwa Yesus katanya pernah melaksanakan ibadah haji ya. Saya juga pengen tahu juga itu di mana ya. Kalau itu saya pernah baca di Injil Barnabas. Oh, Injil Barnabas. Tapi kan Injil itu kan tidak welcome kan, teman-teman Kristen kan tidak welcome. Enggak. Nah, kemudian kalau di dalam Mazmur itu tapi terjemahan lama di 8483 atau 8486 itu ya. Itu kalau nggak salah ada tertulis Ka'bah di situ, Ka'bahmu ya. Kalau sekarang kan sudah diganti berziarah saja. Yang terjemahan lamanya kan ada Ka'bah di situ tulisannya Ka'bahmu, bukan Ka'bah dia, Ka'bahmu gitu tulisannya. Ya kadang-kadang gini dia bro. Memang kita nggak bisa memungkiri ya bahwa terjemahan Bible ini banyak kali variatifnya sehingga kita melihat hampir setiap tahun direvisi ya. Betul. Karena terjemahannya kadang-kadang nggak nyambung. Masa dibilang Ka'bah itu sebenarnya kan asal katanya kumus ya, segi 4 gitu. Ya kan?
Tapi apakah Betul, Bang. rumah ibadah orang itu dulu berbentuk segi empat? Saya rasa enggak lah. Itu sinagog nggak pernah segi empat. Pasti ada panjangnya gitu ya. Betul, Ya, Bang. maklum aja lah saya. Makanya saya harus hati-hati memilih terjemahan ini. Karena kadang-kadang Kalau saya tuh orangnya gini, Bang. Kalau saya belum mempelajari data itu saya nggak berani ngomong, nggak mau saya. Iya, benar-benar. Nah, karena ketika kita berbicara di ranah publik ini kan harus kita bisa pertanggungjawabkan. Makanya ketika diksi-diksi semacam itu saya nggak akan berani untuk menginikan. Cuma kalau tertulis di dalam Injil Barnabas, iya, memang saya pernah baca, betul. Tapi kan Injil Barnabas itu kan teman-teman Kristen nggak welcome. Iya. Gitu. Ya, Jangan nggak kita masalah, bro. Setiap informasi kan Iya. kita bisa jadikan referensi ya. Masalah benar tidaknya nanti kita itu ya kan. Betul, Nggak Bang. apa. Yang penting kita berbicara bukan berdasarkan asumsi liar gitu loh. Betul. Awalnya ada data ya. Benar. Saya juga, Bang. Walaupun Kenapa ya, Oke, Bang? silakan Bang Abdullah. Kenapa, Aku Bang? makan dulu nih, Bang. Teman dulu, Iya, Bang ya. iya, Aku Bang. makan sebentar, Bang ya. Kenapa? Gak enak juga aku makan sambil ngomong sambil ngunyah-ngunyah gini kan. Macam Injil Barnabas kok tidak dianggap, tidak diakui, itu alasannya apa ya, Bang? Host. Oke, begini dia Bang. Iya, monggo. Kenapa nggak? Saya rasa dinamika itu terjadi ya di setiap setiap maksudnya komunitas ya. Tentunya begini, di dalam Islam kita juga kan banyak itu hadis-hadis yang tidak diterima ya. Bahkan ya kalau kita telusuri sejarah ketika Utsman menulis itu mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran itu banyak yang ditolak sama dia kan. Ya, terus lanjut, Bang. Ada yang dimusnahkan, ada. Itu kan dinamika saya rasa. Mungkin ya di tengah-tengah Kristen juga menyatakan bahwa Injil Barnabas nggak sesuai kan gitu kan. Betul. Kita aja dinamikanya Bang. Iya. Mungkin menganggap dia tidak sama dengan akidahnya dia, mungkin seperti itu ya, Bang. Akidah ajarannya Kristen gitu nah, Bang. Sehingga tidak mengakui gitu, mungkin seperti itulah, mungkin kira-kira, Bang. Itu masalah dinamika di sana aja ya. Kalau kita Islam kan jelas, Bang, seumpamanya ini dianggap hadis doib, nah itu kan referensinya kan banyak lah, Bang. Nah ini sanadnya nggak ketemu ya memang terputus kan seperti itu. Seperti itu. Kalau macam kitab Barnabas ya sudah jelas Barnabas sendiri itu murid dari Yesus itu nah, Bang. Kalau yang doib kan yang putus nggak ketemu arah kan macam itu. Kalau kita, Bang, dianggap doib ya putus sampai di situ aja, ke atasnya sudah nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau saya teliti dari Barnabas, dari keterangan yang mereka yang tahu, kalau saya cuma mendengar aja, Bang, itu kan sama-sama murid dari Yesus gitu. Gimana ini cara pemahamannya, Bang? Atau karena isinya nggak sama dengan yang mereka yakini gitu nah, Bang? Oke. Sebenarnya Bang, kalau kita membahas tentang sebuah informasi yang benar, oke lah kita bisa mungkin berdasarkan si penyampai ya. Tapi sebenarnya kan tujuan pastinya kan informasi itu benar atau tidak kan. Siapapun yang menyampaikan, kalau memang informasi itu benar, ya layak diterima gitu kan. Walaupun mungkin seorang penjahat sekalipun, seorang pembohong sekalipun, apabila di cross check bahwa informasinya benar, saya rasa boleh diterima gitu ya. Nah, kemudian tentang Barnabas, abang bilang murid Yesus, enggak. Kalau abang baca nanti di Bible, enggak pernah disebutkan Barnabas itu muridnya Yesus. Barnabas itu siapapun di dalam paling mungkin sahabat Paulus palingnya, ya kan, sahabat Paulus, gitu. Dan dia nggak pernah bertemu dengan Yesus, dia bertemunya dengan Paulus. Kalaupun itu benar, tetapi setelah diselidiki tulisan itu ternyata bukan di zaman Paulus ya. Barnabas itu bukan seperti Injil Thomas, Injil Barnabas,
Bahkan banyak Injil-Injil yang lain gitu Bang. Jadi kalau saya begitu Bang, menurut saya ya, informasi itu kalau benar ya benar. Meskipun nanti yang menyampaikannya itu bisa saja seorang pembohong selama ini gitu loh. Terus kalau Barnabas tuh lahirnya di tahun berapa Bang? Di abad berapa Barnabas itu? Dan kita kan juga harus tahu apanya dia abad berapa, nah gitu itu. Kalau masalah tahun berapa saya juga belum pernah membaca ya atau melihat ya, cuma saya hanya dengar aja gitu, Barnabas gitu ya. Betul Bang, betul. Ya. Paulus kan mungkin abad berapa kan kita harus bisa mencari tahu tentang itu Bang, bisa kita tahu mana yang benar, mana bukan kita menyalahkan salah satu Bang. Enggak. Nah, gitu. Apakah benar Yesus ini tapi ada juga yang mengatakan seperti itu tapi saya belum tahu Bang gitu nah. Dan juga ada ya berita masuk di YouTube dan juga banyak Bang kitab Barnabas yang asli baru ditemukan beberapa tahun lah. Nah, itu. Dan itu abadnya pun kira-kira ya itulah seabad dengan Yesus lah Bang, kira-kira seperti itu gitu. Menurut Abang dari Israel ya ke Mekah itu berapa jauhnya itu? Bukan yang kita masalahkan bukan jauh tidaknya Bang, tetapi yang kita kan tentang keasliannya gitu okay. Bang. Maksud saya begini, untuk sementara kita akui dulu di dalam Injil Barnabas Yesus pernah melaksanakan ibadah haji ya, oke ya. Makanya kita sekarang kan asik ini dibicarakan ini. Kira-kira dari Israel ke Mekah berapa itu jaraknya itu? Lalu Yesus waktu itu ketika ibadah haji dia naik apa dia? Bang, atau jalan kaki kalau bermasalah seperti itu Bang, itu nama satu kehendak Allah, kita tidak tahu, kehendak yang mencipta tidak tahu gitu nah. Benar. Maksud saya gini Bang, kehendaknya itu kan bisa dijelaskan ya kalau memang sudah dilaksanakan, gitu? Ya bisa dikorcek di Barnabas Bang, kan seperti itu. Dia di Barnabas apa katanya? Saya belum baca soalnya. Saya juga belum baca Bang. Belum baca. Makanya mungkin Bang Haji Yesus ini mungkin yang tahu kan? Karena dia kan membuat nama itu. Saya nggak tahu juga apakah ini yang maksudkan beliau itu Yesus yang di dalam Bible atau mungkin ada Yesus yang lain itu loh. Karena begini Bang, kalau dari Islam ya Bang ini diteliti bukan hanya dengan menggunakan satu akal orang Bang gitu. Enggak Bang, gini maksud saya gini, kita fokusnya ke Yesus saja. Ini kan Bang Haji kan buat saya tertarik loh dengan ini. Karena mungkin beliaunya itu buat haji Yesus Yeshua Masiah. Maksudnya nih, kan bolehlah saya tanyakan ini maksudnya Yesus yang mana, yang di dalam Bible atau mungkin Yesus yang lain gitu loh. Ya toh? Tapi kalau dia nggak mau cerita ya nggak apa-apa, karena nggak ada masalah. Oke Bang, saya sebentar turun ya, ada kegiatan sebentar ini mau apa? Nanti saya naik lagi. Terima kasih Bang ya atas segalanya ya. Ya.